ini tanpa pestisida. Ya, tanpa pestisida. Nggak ada hama penyakitnya juga. Jadi kalau terlalu banyak N biasanya ada getah putih kalau selada. Ini nggak gitu. ada, Pak. Iya, nggak manis malah nggak pahit. Iya, betul. AB mic-nya suhunya terukur, kemudian pH-nya juga terukur sampai beliau itu memperhatikan bagaimana pH yang ideal. Sorry, ini. Jadi kita jualnya kalau per batang itu sekitar. Per batang yang sudah panen ini nanti. Sudah panen ini 2.500. Satu. Seperti itu. Ada yang beli? Banyak. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, di siang agak sore hari ini kita berkesempatan berkunjung di daerah Kediri nih Pak ya. Kediri, benar. Kediri, tepatnya di Pare, Kecamatan Pare itu ya. Iya, Kecamatan Pare, tepatnya ini ada kita di Pemuda Hikmah Hidroponik. Ini P4S dari desa Kecamatan Pare, namanya P4S Hikmah Farm tepatnya. Dan di P4S ini budidaya hidroponik, dan yang lebih canggih lagi hidroponiknya di dalam sini sudah pakai smart farming ya, sistem IoT. Ya, sebelumnya sahabat tani, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Dengan Pak siapa, bisa dikenalkan ke sahabat tani kami di Kebumen dan di seluruh dunia sebenarnya ini Pak. Siap. Jadi kan di YouTube nanti Pak. Siap. Ya. Terima kasih sahabat tani. Perkenalkan, saya Rusli Santoso. Kebetulan di sini menjabat sebagai sekretaris Hikmah Farm. Jadi Hikmah Farm terletak di Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Ya. Siapapun boleh ke sini? Siapapun boleh ke sini. Kita terbuka untuk siapa aja yang mau belajar terkait pertanian, khususnya hidroponik dan IoT-nya. Ya. Ini kami tertarik sekali Pak, undangannya apa, kita nyapanya Pak siapa enaknya Pak? Pak Rusli. Pak Rusli ya, Pak Rusli. Kami dari Kebumen, terima kasih sekali sudah diperkenankan berkunjung ke sini untuk belajar bersama teman-teman petani yang sedang belajar praktek hidroponik itu di depan kita, di depan greenhouse. Dan ini menjadi inspirasi semoga saja Pak. Amin. Jadi apa yang panjenengan bersama teman-teman lakukan di P4S ini harapannya bisa kami duplikasi untuk di daerah Kebumen Pak. Siap. Oke. Boleh ya Pak? Boleh, ya? Silahkan. Bisa di apa? Keluarkan semua rahasianya Pak? Bisa. Bisa, nggak ada yang rahasia ya Pak? Ada rahasia. Ilmu kita di P4 Hikmah Farm tidak ada rahasia. Kita siap berbagi. Apalagi mau berkunjung ke Hikmah Farm, kami terbuka. Silakan. Sebelumnya Pak Rusli, ya. Saya pengen cerita sedikit sebagai pengantar. Hikmah Farm ini diambil dari kata apa, kemudian sejarahnya, berdirinya seperti apa, terus orang-orangnya siapa yang terlibat di sini, kemudian kegiatannya apa saja, bisa disampaikan Pak Rusli? Iya. Sahabat tani, awalnya Hikmah Farm ini terbentuk dari suatu pengajian. Pengajian? Iya. Pengajian bikin P4S? Iya, seperti itu. Jadi kita dari 2010 waktu itu kita pengajian, namanya Jamaah Hikmah. Oh, punya komunitas jamaah pengajian namanya Hikmah. 2010 pertama. Kemudian membentuk ini ceritanya bagaimana itu? Membentuk ini ceritanya pada saat Pak Sunandar, jadi ketua P4S-nya ini, jadi ada keinginan, jadi selain ngaji, kita ilmu juga bisa bermanfaat untuk orang luas. Tidak hanya di Kabupaten Kediri, tapi misi kita seluruh Indonesia, bahkan dunia. Apa yang bisa kita sentuh? Yang kita bisa sentuh, kebetulan kita bidang ilmunya macam-macam, terutama di bidang pertanian. Kita coba yang kedepannya menjanjikan, semisal semacam hidroponik ini. Jadi hidroponik, jadi untuk kaum milenial, insya Allah kedepannya sangat menjanjikan. Apalagi dengan sistem sudah mengikuti zaman seperti ini. Sudah pakai smart farming. Pakai smart farming dengan sistem Internet of Things, IoT seperti itu. Ini dia. Ini tapi saya
termasuk sahabat tani pasti heran kok bisanya kelompok pengajian, jamaah pengajian kemudian bikin ini. Berarti pengajiannya itu benar-benar sadar dunia akhirat ya Pak ya? Bener, betul Pak. Karena pengajian itu bukan hanya untuk akhiratnya. Iya. Kita ternyata beliau bikin seperti ini untuk kesejahteraan umat ya Pak Iya, ya? seperti itu. Ilmunya juga, ini kebetulan basicnya pertanian kebanyakan Pak di forum pengajian itu. Tidak, macam-macam. Jadi Tapi Pak ketuanya itu Pak yang punya ketuanya ide itu dari pertanian. pertanian seperti itu. Jadi Sarjana pertanian. sarjana gitu pertanian, ya? ya. Apa malah petugas pertanian Pak? Petugas pertanian. Jadi PPL, THL. Sekarang sudah P3K. Sama seperti saya Pak. Betul, seperti itu. P3K. Berarti tadinya THL TBPP ya? Iya, kalau nggak benar, salah. betul. Pak Sinten namanya? Pak Sunandar. Pak Sunandar. Kebetulan beliau lagi di luar kota, ada kepentingan P4S juga. Iya. Dan ketuanya P4S ini adalah ex THL TBPP sahabat tani. Sampai sekarang. Sampai sekarang jadi P3K. Tetap kontrak, cuman ASN katanya. ASN katanya. Ya alhamdulillah. Berarti ilmu kepenyuluhannya ini memang benar-benar diterapkan di masyarakat juga, bukan hanya Iya. untuk petani. Iya. Ya ini Pak Rusli. Kalau Pak Rusli sendiri sebagai apa di sini Pak? Saya sebagai sekretaris. Jadi, Sekretarisnya. Iya. Ya. Sekretaris. Selain itu diinformasikan selain Pak Sunandar THL juga asesor nasional hidroponik. Pak Sunandarnya ini ketua P4S-nya adalah asesor nasional hidroponik. hidroponik. Berarti yang punya inilah ya pengaruh besar di tingkat nasional terkait hidroponik di Indonesia betul. ini. Iya, mengaksesi seluruh tentang hidroponik. Sayang sekali beliau nggak di tempat sahabat tani, jadi nggak bisa kita todong bagaimana perhidroponikan nasional harusnya itu beliau itu. Seperti itu, benar. Tapi nggak apa-apa. Saya ketemu Pak Rusli sekretarisnya. Ini nggak jauh beda dengan ketuanya. Beliau juga luar biasa. Bergelutnya kesehariannya juga di pertanian Pak Rusli. Pertanian, benar. Boleh sebut merek nggak di mana kerjanya Pak Rusli selain di P4S ini? Jadi selain di PTS saya di PTBC khusus divisi PTBC. hortikultura. PTBC Divisi Hortikultura. Ya. BC Internasional TBK ya. Iya, betul. Barangkali Mbak mau apa? Ngasih sponsor jadi saya sebut. Ya. Pak Rusli, kembali lagi ke P4S ini. Ini P4S ini harusnya bisa diduplikasi lah oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Dari awalnya pengajian kan berarti semangat P4S ini bukan hanya semangat duniawi belaka sahabat tani. Ini luar biasa. Kenapa sampai eksis dari 2010 sampai 2022 saat ini masih eksis terus dan informasinya masih punya pertemuan rutin terus. Bahkan sebulan berapa kali Pak Rusli? Sebulan 8 kali, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tunjuk tangan kelompok tani mana yang kumpulannya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kumpulan mereka pengurus P4S-nya dan membahas bukan hanya terkait pertanian, tapi memang pengajiannya juga seminggu 2 kali. Termasuk bahas otomatis apa terkait kegiatan ini di sharing juga selain pengajiannya Pak. Betul, seperti itu. Ya, karena memang motivasi akhirat itu jauh lebih penting biasanya Pak. Betul. Dan lebih langgeng seperti itu. Betul Pak, seperti itu. Semoga saja bisa diduplikasi oleh yang lain Pak. Nah, ini langsung ke ini Pak yang kita sedang berada di sini sahabat tani. Ini luar biasa. Tadi agak panas sedikit sahabat tani. Otomatis nyala kipasnya tanpa ada bantuan yang mistis-mistis, tapi nyala sendiri. Termasuk penyiramannya ini nyiram sendiri. Nah, ini terkait apa yang kita sedang berada di sini Pak Rusli, kenapa P4S-nya itu memilih jenis usaha atau jenis apa yang dilatihkan kepada masyarakat terkait milihnya hidroponik, kemudian pakai smart farming juga. Itu alasannya apa Pak Rusli? Alasannya intinya yang pertama kita sudah punya ilmu intinya tentang Pak Ketua tadi asesor hidroponik. Makanya ilmu hidroponiknya ditularkan di sini satu ya. Pak, ya. Yang kedua mungkin semangat anak-anak muda sekarang tentang pertanian itu menurun katanya. Oh gitu. Kita coba dengan hidroponik supaya banyak
anak-anak muda atau petani milenial Yang tertarik. mau bertani berterjun di pertanian, Dunia pertanian. terutama hidroponik. Karena apa? Di hidroponik terus terang bisa mengikuti zaman katanya seperti itu. Jadi seperti yang kita tampilkan di Giros ini, kita sudah memakai sistem hidroponik tanpa kelahan, tanpa kotor pun. Kalau kita istilahnya ada petani berdasi, kita kelahan bisa seperti itu. Kalau mau pakai dasi ke sini nggak kotor sama kotor sekali. sama sekali. Walaupun pakai baju putih nih nggak kotor Nggak sahabat kotor tani. seperti itu. Ya. Jadi satu memang keahliannya di bidang hidroponik, ketuanya asesor tingkat nasional. Ya. Kemudian di sini berarti punya cita-cita regenerasi petani gitu ya. Iya, betul seperti Jadi itu. mengingat pemuda-pemuda sekarang inginnya kan yang bersih, yang rapi seperti ini. P4S ini tidak mau ketinggalan bagaimana menyisir keinginan petani milenial. Ya. Nah ini selain hidroponik ini kan tadi ada smart farming sahabat tani. Ini greenhouse ini sudah tidak harus ada campur tangan tenaga manusia yang seperti di lahan-lahan biasa atau di greenhouse yang lain. Ini sudah otomatisasinya jalan ya. Iya, Tadi betul. kipas angin nyala sendiri. Betul. Ini pakai apa ini, Pak Rusli? Jadi kita pakai namanya sistem IoT. Jadi kita kerjasama dengan Xmatnode, konsultan dari Malang. Oh ada konsultan IoT-nya ya? Iya, seperti itu. Apa sebut namanya? Xmatnode. Xmatnode, bisa di googling. Ya. Ini nggak promo, tapi memang adanya seperti itu. Adanya seperti itu, betul. Itu berarti kerjasama sama aplikasi itu ya? Iya, betul. Ada aplikasinya juga. Aplikasinya juga. Ini kami pernah wawancara di kelompok tani Macakal namanya di Lembang. Beliau juga pakai konsultan gitu namanya Habibi Garden kalau nggak salah. Kalau ini pakai Xmatnode dari asli dari Malang. Ya. Nah, boleh sahabat tani kalau mau niru pakai itu, dan ini alat-alatnya nanti kita shoot apa aja yang terdapat di dapur otomatisnya nanti Siap. Pak Rusli ya. Kemudian itu yang ada di aplikasi itu untuk kontrol apa aja dan bisanya ngapain aja Pak Xmatnode Ya. itu Pak? Yang pertama tentu di hidroponik kita ngukur untuk kepekatan larutan. Jadi Larutan AB mic-nya ya. larutan abekma. Jadi nutrisi yang kita aplikasikan ke tanaman ini kita ukur kepekatannya. Kita pakai satuan ppm biasanya seperti itu. Yang kedua suhu dari larutan. Suhu dalam larutan paralon ini atau airnya. airnya ini kita ukur juga seperti itu. Berarti ada sensornya di dalam peralon, salah Bukan, satu peralon. jadi sensornya di dalam tandon. Di dalam tandon Jadi sana. waktu kita sudah masuk itu berapa sih suhu yang keluar dari sini? Oh, Jadi gitu. otomatis dikembalikan pada suhu dingin lagi seperti itu. Jadi kalau sudah terlalu panas masuk ke tandon, tujuannya tandon itu kita taruh bawah supaya larutan ini tetap dingin. Jadi kita tidak ditaruh di atas lantai, Dipendem ya, dipendem ditaruh di tujuannya dalam tanah. supaya waktu kembali ke tandon larutan ini tetap dingin. Jadi kita ukur suhunya tetap pada posisi stabil, tidak lebih dari angka 27. Tapi di dalam tandon itu ada sensor ininya apa? Sensornya bukan di tandon, kita ada di luar. Oh, di Jadi luar. sensornya ada di luar, kita nanti waktu kita cek aja alurnya. Iya. Jadi ada sensor suhu, ada sensor pH. Jadi pH yang kita pakai di sini 5,5 sampai 6,5. pH-nya 5,5 sampai 6,5. 6,5 Berarti itu seperti itu. termasuk pH pH nggak netral itu ya? Netral kan 7 biasanya Pak ya? ya 6 ke 7 lah seperti itu. Tapi yang paling bagus untuk air 5,8. Malah Biasanya agak asam 5,8. seperti itu. Berbeda di tanah. Kalau di tanah 7. Kalau kasemen ya kalau Iya, di tanah seperti itu. segitu ya. Jadi sebenarnya. ya. Itu 6 itu memang sudah diteliti kalau pH segitu malah lebih efektif buat Lebih tanaman. efektif. Jadi Buat tujuannya hidroponik gitu. ya. Jadi semua unsur kalau 5,8 itu yang mikro bisa terserap maksimal. Yang mikronya. Ya, Oh. seperti itu. Jadi tujuannya apa? Mengukur pH supaya suhu mikro unsur mikronya bisa terserap maksimal. Pada rentang pH seperti itu, mikro itu bisa terserap maksimal. Unsur mikro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh Sedikit. tanaman ya. Jadi sangat dibutuhkan. Keberadaannya penting. Keberadaan penting. Misal untuk mempengaruhi bagaimana ini menjadi lebih renyah, kemudian lebih manis, itu Ya. kerjanya unsur mikro ya. Betul seperti itu. Jadi
kalau memang hanya makronya saja yang dominan, biasanya pahitnya ada gitu. Ya, betul. Ini pahit nggak, Pak? Enggak, silakan dicoba. Boleh nyicipin, Pak? Oke, silakan. Halal ini, Pak? Halal dan bersih. Halal dan bersih. Ini tanpa pestisida. Ya, tanpa pestisida. Nggak ada hama penyakitnya nggak ada. juga. Jadi kalau terlalu banyak N, biasanya ada getah putih kalau selada. Ini Oh, nggak gitu. ada, Pak. Ini dipencet pun nggak ada getahnya, Nggak ada sahabat getahnya. tani. Nggak ada getahnya. Karena memang seimbang antara makro dan Mikro. mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggak manis malah nggak pahit. Iya, betul seperti Saya itu. nanam di tanah, Pak, Ya, cenderung pahit. ya. Mungkin kekurangan unsur mikro ya. Iya, seperti itu. Sambel, ada nggak sambel? Ini luar biasa nih. Oke, ini tadi berarti ini sudah hidroponik tanpa kotor-kotoran tanah, pakai AB mic. AB mic-nya suhunya terukur, kemudian pH-nya juga terukur sampai beliau itu memperhatikan bagaimana pH yang ideal untuk serapan unsur hara makro dan mikronya itu di sekitar berapa, Pak? Tadi 5,8, 5,5 sampai 6,5. 5,5 sampai 6,5. Ini bisa dicatat sahabat tani sebagai tips berhidroponik biar lebih sempurna versinya P4S ini. Ya. Alatnya, Pak, ini alat otomatisasi. Ini saya ceritakan sedikit sahabat tani. Yeah. Tadi kipas nyala sendiri, kemudian cairan hidroponiknya itu AB mic-nya mengalir sendiri tanpa diperintahkan. Kemudian sampai suhu udara, suhu air, kemudian apalagi tadi yang bisa dilakukan oleh aplikasi itu tadi, Pak? pH, pH, terus kelembaban, cahaya bisa ditangkap. Iya. Sensornya di mana, Pak? sensornya sama dengan kipas, jadi satu dengan kipas. Di atas sini atau di Eh, posisinya kalau saya boleh nyari? posisinya di dekat kipas itu. Oh, di dekat kipas Nggak itu. kelihatan, Berarti iya, di di belakang. cahayanya di dekat kipas itu. Iya. Termasuk untuk suhu. Ya, Itu kipasnya dia akan nyala ketika suhu berapa otomatisnya, Pak? jadi otomatis kita settingannya kita bisa setting. Oh, jadi, bisa setting. Iya, Ada kontrol, bisa kontrol kontrolnya lewat HP mau berapa, sahabat ya. iya. Jadi kita setting di angka 30. Jadi di atas 30 kipasnya otomatis nyala. Ketika suhu ruang greenhouse ini 31 gitu misal Iya, langsung nyala. langsung nyala seperti itu. Nyala sampai sensornya menunjukkan 30. 30 seperti Mati itu. sendiri. Mati sendiri. Luar biasa. Termasuk cahayanya. Cahayanya. Nek cahayanya nggak disensor Jadi, dong. Atau gimana kalau cahaya? Cuman kita buat data aja cahaya. Oh, cahayanya itu buat Jadi, data. Saat ini intensitas cahayanya berapa sampai gitu. berapa lux seperti itu. Idealnya itu luxnya berapa, Pak? Kalau misal untuk greenhouse kayak gitu. Luxnya sekitar 2000 ke atas lah, 2000 ke 2000 angka ke 3000 atas. ya. Tapi kalau memang kelebihan gitu sekitar 4000 5000 pernah nggak, Pak? Ya biasanya enggak pernah sih kita Nggak yang pernah. di sini ya. Tapi normal-normal aja. Normal-normal Ini aja. tapi saya lihat ada paranetnya, Pak, di atas itu mengurangi intensitas atau gimana? Mengurangi intensitas karena kita jenis tanamannya. Sebelum ini kita tanam selada. Selada itu karena ini tipe dataran tinggi. Iya. Jadi kalau terlalu panas dia cenderung layu, biasanya seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi ini karena untuk tanaman sayur yang Yang biasanya di dataran tinggi, ya makanya di atas dikasih Ah, paranet. paranet. Tapi Biar- kalau nanti nanam misal tomat atau cabai di sini, tidak perlu parannya butuh dibuka cahaya. Seperti karena tergantung kebutuhan cahayanya tanaman gitu itu. ya. Ya, seperti itu. Ya, ini sensornya tadi bisa intensitas cahaya bisa ditangkap, kemudian suhu bisa diatur, suhu air tandon bisa diatur, ppm ya. ppm. Nah, ngomong-ngomong ppm, Pak Rusli. Iya. ppm ini kan apa ya, termasuk kata kuncinya dalam keberhasilan hidroponik juga ya, Pak Betul, Rusli. betul. Kenapa ada ukuran ppm? ppm itu part per apa? Million. Jadi Ya. kekentalan cairan gitu ya. Iya, betul. Kekentalan cairan AB mix-nya. AB mix itu ke belakang sedikit Pak Rusli. AB mix itu apa? A itu apa? B itu apa? Kenapa disebut AB yang banyak ditanyakan sahabat tani kan, ngapain pakai AB mix, tinggal pakai cairan langsung disorin gitu. Kenapa dipisah-pisah? Alasannya apa itu, Pak? Jadi AB mix itu sebenarnya kita kan pakai unsur ya. Jadi pupuk. Dalamnya AB mix itu ada unsur haranya ya. Unsur haranya. Untuk tanamannya. Jadi kenapa harus A dan B? Karena di dalam A itu ada unsur yang tidak bisa tercampur dalam B. Semisal di A itu ada kalsium.
Itu CA Ya. itu tidak bisa tercampur dengan fosfat atau sulfat. Dia akan Sulfat menggumpal. atau fosfatnya di B, Di B seperti itu. CA-nya di A. Ya, dalam pekat itu tidak boleh tercampur seperti itu. Tapi kalau sudah di dalam Encer kan tong, di tandon. itu bisa langsung dicampur dengan syarat diaduk terlebih dahulu. Oh. Kita ngaduknya B dulu baru A seperti itu. Harus B dulu. Harus B. Sebenarnya sama Nggak saja karena Karena kalau udah di cairan lebih ya, encer dia cuman nggak bakalan. di B itu karena fosfor itu kan tidak mudah larut biasanya. Berarti yang lebih dulu diaduk biar larut dulu fosfornya. Jadi takutnya kalau belum larut bisa masih bereaksi dengan CA-nya. Dengan CA-nya sementara belum larut. Karena larutan itu, larutan kental A yang mengandung CA tadi ya. Ya, kalsium. Kemudian B mengandung apa? Fosfor, P. Fosfor. Itu ketika dicampur dalam pekatan larutan yang pekat itu berakibat apa? Kenapa nggak boleh campur? Menggumpal biasanya, atau bahasanya kalau di Sobat Tani itu biasanya bisa netral kasarannya. Jadi CA dan P-nya itu tidak berfungsi seperti itu bahasanya. Oh, begitu. Bahasa umumnya. Bukan hanya fisiknya menggumpal, tapi pengaruhnya nanti malah nggak jadi Nggak unsur bisa hara. terpakai seperti Nggak itu. bisa terpakai oleh tanaman. Makanya dipisahin. Jadi nggak usah apa ya? Ngeyel minta dicampurin sama penjualnya ya. Iya, seperti Pak, itu. biar saya mudah dicampurin aja lah sekalian gitu. Itu karena alasannya itu sahabat. Iya, Tani. betul. Nah itu AB mix tadi kenapa nggak boleh dicampur. Nah AB mixnya itu sampai pencampuran AB mix di rumah ini apa greenhouse ini itu sudah otomatis sahabat Tani. Iya Pak, Betul. Dan itu nanti ketika butuh berapa ppm, kita kembali lagi ke ppm yang terpenting kan ya. Iya. Ini sebelumnya, misal kita permulaan nanam hidroponik dari tray itu persemaian kita tanam itu butuh ppm-nya berapa? Jadi untuk kita awal tanam di nutrisi PM4S Farm itu awal tanam umur 1 sampai 10 hari itu 600 ppm. 600 ppm. Nah, boleh dicontoh ya, ya. dicatat 600 Jadi ppm. setelah umur 10 hari sampai 20 hari itu 700 ppm. 700 ppm dan nggak harus membuat cairan baru. Pakai yang 600 itu hanya ditambahkan. Tambahkan aja jadi sampai kekentalannya diukur pakai TDS meter itu 700 ppm. Umur berapa itu tadi? Umur 10 sampai 20 hari. Itu untuk tanaman apa? Tiap tanaman beda nggak Pak Rusli? Tiap tanaman berbeda. Jadi untuk tanaman yang umur 1 bulan kasarnya seperti daun-daunan ini Selada, pakcoy hampir gitu sama, ya? gitu. Hampir sama. Tapi Di 7 kalau hari ya? tomat nanti berbeda, cabai nanti berbeda. Kalau buah-buahan itu berarti lebih lama. Lama nanti berbeda. Kalau buah-buahan nanti kita ada gen generatif sama gen vegetatif. Jadi ada gen buah atau gen sayur seperti itu. Oh gitu. Jadi nutrisinya ada untuk sayur dalam artian seperti ini yang kita 30 hari panen. Terus untuk yang buah nanti fase generatif ppm-nya dirubah yang khusus untuk buah gitu. Khusus buah dan biasanya lebih tinggi juga kebutuhannya lebih tinggi. Semakin tanaman lebih besar, jadi fase setelah 20 hari kita mau panen itu ppm-nya juga lebih tinggi, lebih pekat. Tapi kalau untuk satu tandon yang otomatis itu Pak Rusli, ini kan satu greenhouse, otomatisnya kan tadi nyampur ppm-nya sendiri di tandon. Kalau ada kasus misal di sini tomat, cabai, di sini sayuran selada sama pakcoy, itu dalam satu tandon itu bisa untuk nutrisiin 2 jenis tanaman yang basicnya buah sama sayur nggak? Sebenarnya karena kita nutrisi lengkap, pada dasarnya itu hampir sama. Oh, pada dasarnya hampir sama. Praktisnya nggak apa-apa lah sama gitu ya? Sama. Cuman kadang kita keinginannya untuk buah karena pengen mungkin buahnya lebih banyak atau memperlambat pertumbuhan tanaman supaya fokus ke buah, itu kita pakai yang nutrisi buah seperti itu. Oke sahabat tani, ini tadi dijelaskan bagaimana ppm ternyata itu untuk buah dan sayur beda ya Pak Rusli ya. Jadi ketika petani ingin nggak mau ribet gitu Pak Rusli, kan tadi satu tandon itu kan biasanya ya kalau mau nanam cabai di sini sama terong atau di sini yang daun-daunnya itu bisa nggak disamain Pak Rusli? Bisa saja sama. Jadi kita pakai gen sayur sama, intinya di umur 7 hari tadi 600 ppm. Ya, seperti itu. Untuk cabai dan untuk
untuk buah dan untuk sayur, Hampir untuk sama, daun. seperti itu. Terus dialirin otomatis. Ya otomatis. Terus nanti 7 hari ke depan dijadiin 700 ppm. Ya seperti itu. Ini di sini sudah otomatis di tandon ngisi sendiri alatnya Isi ya. sendiri seperti itu. Sudah ngukur sendiri dan presisi jadi 700 beneran. 700. Itu sampai berapa hari lagi nanti ditingkatin? Tingkatin setelah umur 20 hari kita naikkan ke 800 ppm. 20 hari untuk persiapan panen seperti untuk itu. daun. Jadi itu nanti untuk menambah bobot tanaman. Bobot tanamannya, daun-daunnya termasuk untuk yang misal di sini cabai misal atau tereng juga bisa. Bisa. 800 di umur 20 hari itu. Iya, seperti Kemudian ini kan 20 hari, 30 hari udah panen. Ini diangkat, terus yang cabai tinggal ditingkatin lagi enggak? Tingkatin lagi bisa bisa Ditambahin yang generatif, ada tambahan nutrisi selain abemik enggak? Atau ada nutrisi abemik yang generatif. Jadi nutrisi buah. Oh, ada nutrisi buah. Tinggal ditambahkan di tandon sana gitu ya? Iya, seperti itu. Di tandon abemiknya kita tambahkan yang nutrisi yang generatif atau A generatif, B generatif ada sendiri ya? Atau kalau kita mau lebih bagus, lebih presisi, air tandonnya kita ganti yang untuk baru. melanjutkan yang buah itu. Buah itu. Pertumbuhan awal ikut yang daun tadi. Daun seperti itu. Kalau mau dilanjutkan yang ini tidak masalah, bahkan sisanya dari ini kalau kita tidak usah dibuang, kita Untuk bisa pakai lagi yang daun. kita tanam bisa kita pakai di bunga atau di pertanian untuk pupuk di luar bisa, di tanah di bunga, itu bisa untuk ya. menyiramnya. Atau untuk tanam kangkung lah. Jadi sini cabai, kita tanam kangkung ini juga toleran, kangkung bebas seperti itu. Kangkung malah biasanya mudah pakai irigasi sistem hidroponik yang rakit apung aja tumbuh ya. Iya, apalagi kita pakai yang ini kita lebih mudah. Jadi sambil nunggu cabai panen, kangkungnya sudah siap panen. Kangkung siap panen. Pinter-pinter ngatur waktu ritme tanaman itu ya, sahabat tani. Jadi dan itu hanya ngatur umurnya, kemudian tambahin nutrisinya seperti saja, dan pencampurannya sudah dilakukan oleh aplikasi tadi ya. Aplikasi tadi ya. Aplikasi mesin. Nah ini denger-denger P4S ini bukan hanya di greenhouse smart farmingnya, bener Pak? Betul. Ada di mana lagi selain di greenhouse ini? Kita Pak? ada di pertanian konvensional di alam terbuka itu tanpa greenhouse. Jadi tanam cabai kita pakai Smart Note juga, smart farming juga. Sistemnya sistem tetes dengan ukur kelembaban. Kelembaban tanahnya. Itu murni di tanah atau pakai media? Murni tanah. Jadi tanah pakai mulsa, kita per lubangnya kita kasih tetes. Jadi kita kasih selang pakai lah. drip itu ya? Iya, sistem drip seperti sistem itu. Drip irrigation tapi dikontrol sama aplikasi tadi seperti ketika itu. Kelembaban di tanahnya itu terlalu kurang lembab, ditambahin otomatis. Kita ada otomatis ada penambahan air atau kita jadwalkan untuk penambahan nutrisinya. Kalau di lahan konvensional kan tidak harus setiap hari karena terbuang, mungkin 1 minggu 2 kali kita setting seperti itu. Tapi kalau penyiramannya tetap diatur pakai aplikasi. Penyiraman non nutrisi ada nggak di lahan tanah Pak? Iya, penyiramannya itu ada 2, ada sistem. Jadi yang satu untuk yang jadwal biasa penyiraman air, misal pagi dan sore atau gimana biasanya? Iya, kelembaban aja. Kelembaban. Bukan pagi dan sore, kita kelembaban. Berdasarkan sensor itu. Berdasarkan sensor kelembabannya berapa. Jadi kalau kita setting 60%, berarti kalau di bawah itu nyiram. Tapi kalau di atas itu tidak nyiram. Berarti nggak pakai jam. Nggak pakai jam. Pakai benar-benar kebutuhan ya? Dan pun berapa mili atau liternya itu sudah disetting. Jadi kalau sudah sampai 60% sudah di stop. Tapi kalau sensornya nancep di tanahnya. Di tanah. Berarti ketika sensor itu mendeteksi tanahnya kurang lembabnya, langsung alat penyiramnya nyiram. Drip irigasinya ngalir. Sampai ke angka kelembabannya yang diinginkan. Sama dengan kipas angin tadi ya. Ya, betul seperti itu. Jadi ketika angkanya udah, berarti penyiraman airnya berhenti. Seperti itu. Nggak harus pagi sore. Nggak harus pagi sore. Bahkan kalau seharian hujan nggak ada penyiraman. Bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi kalau ada hujan dari alam, malah nggak butuh penyiraman karena kelembabannya sudah berlebih. Tinggi, gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada over kelembaban karena aplikasi itu. Dan itu ngontrolnya terus kalau yang di lahan-lahan cuman ngapain petaninya Pak Rusli? Nggak ngapa-ngapain dong? Kalau di lahan karena kita tidak pakai greenhouse, kita tetap melakukan penyemprotan rutin gitu aja. Oh, penyemprotan. Untuk kontrol hama. Kontrol hama penyakitnya. Iya, seperti itu. Kalau di sini malah lebih aman lagi, hanya kontrol-kontrol jalan-jalan aja Pak Rusli. Kita mainan HP saja.
sambil main HP, sambil ngontrol tanaman. Ini karena udah terlindungi, manfaatnya greenhouse adalah meminimalisir Manipulasi cuaca. manipulasi cuaca, hama juga tidak masuk, penyakitnya juga insya Allah aman. Ya, seperti itu. Kalau di lahan tadi yang di mana tuh? Yang di lahan terbuka? Terbuka. Itu ada yang ngontrol, berarti di sana ada petani yang stay di sana. Stay, ya, untuk kita kalau kita mau rutin semprot, hanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali, atau tergantung keadaan adanya hama dan penyakit. Jadi lebih bisa selektif lah kita. Ada manusianya harus Ada ya. manusianya. Ini juga harus ada manusianya. tetap. Cuman kan manusianya nggak capek amat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini Pak Rusli, terkait penyemprotan itu ya. Hidroponik ini kelebihannya kan denger-denger ini jauh lebih sehat daripada tanaman pertanian konvensional non organik. Ya. Kalau organik kan memang ada ininya sendiri ya, rule-nya sendiri. Ini katanya unsur haranya itu bukan dari pupuk ya. Kayak di tanah, di pertanian konvensional kan ada pupuk-pupuk yang terkenal lah, yang viral di sahabatan ya, ada NPK, ada urea, ada TSP gitu. Kalau ini hanya pakai nutrisi namanya. Terus kalau bedanya nutrisi sama pupuk itu apa Pak Rusli? Kenapa nutrisi itu katanya jauh lebih aman daripada pemupukan pupuk-pupuk sintetis yang untuk lahan konvensional? Jadi perbedaannya di tingkat kemurniannya, purity dari masing-masing unsur seperti itu. Jadi gitu. kalau di NPK kita ada label 16-16, itu berarti kan N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Kalau di kita N yang dipakai itu rata-rata kemurniannya 98%, P-nya juga 98%, K-nya juga 98%. Jadi residunya sedikit sekali seperti itu. Residu non unsur hara. Non unsur hara. Jadi pembawanya 98% itu terserap semua oleh tanaman. Betul. Dan tidak tertinggal menjadi makanan yang beresidu buat manusia gitu. Betul, istilahnya. seperti itu. Itu berarti bukan dari urea Pak Rusli. Nyair AB pakai urea, NPK gitu enggak ya? Enggak, jadi kita memang ada khusus. Mungkin namanya sama, cuman yang lebih murni. Unsur haranya sama. Kita kan ada analis dan ada yang katalis ya biasa ya kalau bahasa kimianya. Kita yang pakai yang analis yang lebih murni seperti itu. Jadi memang ini dijamin lebih aman daripada yang pakai pupuk itu Pak Rusli, pakai pupuk-pupuk konvensional yang pertanian di tanah biasa. Sebenarnya sih sama saja, sama-sama aman. Cuman kan kalau pupuk insya Allah sama-sama aman. Cuman yang jadi permasalahan kan kita pemakaian pestisida yang berbahaya. Oh, pestisida. Kalau Iya. pupuk cenderung tidak terlalu pengaruh ya? Iya, karena apalagi di tanah terurai seperti itu. Di tanah terurai kemudian diserap oleh tanaman menjadi unsur yang beda ya. Ya, seperti Bukan itu. mungkin diukur sisa residu pupuknya, timbalnya segala macam itu ya. Iya, seperti itu. Biasanya ngaruhnya ke situ gitu Iya, ya. pengaruh ke situ. Ketimbalnya itu yang kita kalau di hidroponik itu 0% seperti itu. Ini 0%? Iya. Nggak ada sisa timbal Nggak yang ada, seperti terkandung itu. di daun-daun Nah, ini? bahkan panen ini tidak perlu dicuci. Kalau dicuci malah timbal yang dari air itu keluar. Maksudnya jamurnya seperti gitu. itu. Iya. Panen kayak gini ya hanya dipanen saja, dicabut. Ya, dicabut. Kita mungkin yang dicuci akarnya, bukan daunnya. Akarnya dicuci, bahkan katanya tadi saya dengar sekilas nggak pakai dipotong, akarnya langsung dimasukkan Ya, ke pasar ya. ciri hidroponik seperti itu. Ciri-ciri Jadi hidroponik. dijual sama akarnya sama rokulnya seperti itu. Karena dijamin, nah ini kipasnya sudah berhenti sendiri sahabat tani. Tapi dinginnya udah nggak terlalu panas, 30 derajat Ya, settingannya seperti ya. itu settingnya. Oke Pak Rusli, ini tadi udah dijelaskan bagaimana otomatisasinya. Kemudian kalau ada sahabat tani pengen membuat kayak gini, otomatisnya bisa dibocorin nggak itu? Misal dari kemarin kan dari Habibi Garden di konten kami sebelumnya sudah dibocorin. Ini dari apa tadi? Xmat Note. Xmart Note dari Malang, itu sampai berapa nilai mahar atau apa namanya? Maharnya untuk perlengkapan IoT-nya itu sekitar 15 juta kurang lebih. Aplikasi, termasuk aplikasi di HP, sama nanti full di service maintenance-nya sama sana ya? Iya. Ini bukan promosi sana ya, cuman barangkali sahabat Barangkali tani ada yang tertarik. tahu. Tapi kalau sana mau ngiklan di kita juga boleh. Boleh. Nah ini 15 jutaan, kemudian greenhouse dan tandon-tandonnya tetap pengadaan sendiri Pengadaan sendiri oleh seperti petani. itu.
tapi nutup enggak itu. Ini kan terkesan mahal lah buat petani konvensional di desa-desa itu. Aplikasinya tok kok 15 juta. Belum lagi greenhouse-nya, peralon-peralonnya, bajaringannya, gambaran analisisnya menguntungkan apa enggak itu Pak? Menguntungkannya hidroponik itu kita pasarnya sudah berbeda. Pasarnya kelasnya udah berbeda. Dijual dengan harga berapa wes? Kalau di konvensional berapa? Kalau jenengan ini jual kayak gini ini berapa? Jadi kita boleh dicabut Pak? Boleh, silakan. Sorry nih. Jadi kita jualnya kalau per batang itu sekitar. Per batang yang sudah panen ini nanti. Sudah panen ini 2.500. Satu seperti itu. Ada yang beli? Banyak. Seperti itu. Jadi 2.500 itu kalau di area Kediri. Jadi kita satu pack itu isinya 2 sampai 3 tanaman itu 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000. Iya, seperti itu. Kalau kita jual kiloan, 1 kilo isi sekitar 10 tanaman itu harganya sekitar 25.000 ke atas. Untuk selada, untuk pakcoy sekitar 20.000 ke atas. Tergantung kita jualnya di wilayah mana. Mungkin di kota besar bisa lebih mahal seperti itu. Kalau mau bawa ke Surabaya atau ke Jakarta gitu jauh lebih mahal berarti. Lebih mahal, bisa harganya 10 kali lipat. Push. Jadi di harga 5.000 mungkin di sana bisa 50.000 seperti itu. Gitu? Iya, seperti itu. Tapi memang harus punya pasar sendiri ya. Ya, pasar kita selain di area lokal Pare, kita juga ke Surabaya. Ke Surabaya. Udah ada yang nampung ini untuk sudah ada seperti jadi itu. Ini mau tanam berapapun masuk ke pasar semua ya, Pak? Iya, kebetulan masih pandemi ini baru stabil, baru ketemu ritmenya. Jadi masih kita kemarin pandemi sempat terhenti juga. Karena pasarnya ke sana. Pasarnya belum stabil ke sana seperti itu. Jadi kadang sudah ditanam ternyata belum ada permintaan seperti itu. Tapi kalau di pasar biasa, kalau orang-orang yang nggak tahu mungkin dihargain biasa juga ya. Kalau selada sih cenderung agak mahal juga. Ataupun pada saat ini untuk resto-resto gitu paling ya. Iya, ini kalau di pasar yang lokal itu yang selada lokal mungkin itu jualnya per kilo sekitar sekarang harganya sekitar 10.000. Selada lokal. Kalau ini 25 ribuan kalau di pasar khusus ya. Pasar khusus kita mana resto kebab itu seperti itu kita jualnya per kilo. Dan pasarnya di sini katanya sahabatannya ini dipotong aja gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Diambil aja. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, silakan. Jadi kita bersihkan ini aja, kita tarik. Oke, silakan. Ini yang kita jual. Kok dicabut Pak Rusli? Nggak apa-apa, nanti dicoba di Maam, nggak apa-apa. Enggak, ini masukin lagi aja, belum gede. Nggak apa-apa. Ini kayak gini manennya. Ya, praktek manen ini. Praktek manen. Ternyata modus, padahal pengen makan ini. Iya. Ini dibersihin kayak gini, dipanen sama rockwool-nya. Ya, sama paling hanya dibersihkan lumut-lumutnya sedikit gitu ya Pak? Iya, betul. Ini langsung di packing. Ya. Dimasukin plastik. Dipasarkan langsung ya, dijual. Itu. Satu batang 2.500. Ya, betul. Kayak gini saja. Hitungannya tadi modalnya 15 juta tambah greenhouse tambah apa? BEP-nya berapa tahun kira-kira? Nah, menurut inilah yang sudah terjadi di Pak Rusli. Yang sudah terjadi bisa kalau kembali kita modal bisa berapa semuanya itu? Ya tergantung pasar juga sih. Kalau kita pasarnya mau ke lebih luar mungkin 2-3 tahun sudah bisa BOP. Kalau jualnya jauh lebih mahal langsung ke kota misal gitu ya. Iya, seperti itu. 2-3 tahun sudah BEP. Sudah terbayar semua ini. Padahal greenhouse, ini alokasi greenhouse sama peralatan ini bisa bertahan sampai 10 tahun. 10 tahun, 3 tahun sudah nutup. Iya, kurang lebih 15 juta plus standar plus greenhouse plus selang-selang ini berapa nominalnya Pak? Tergantung ukuran. Kalau ini kelingan buatan jenengan ada 50-an atau lebih? Ya atau sekitar 100? segitulah, 50-an lah. 50-an ke atas lah seperti 53 tahun ya, nutup, umurnya 10. Kita tinggal menikmati 7 tahun ke depan, semua tinggal keuntungan gitu ya? Iya, seperti itu. Seperti itu. Ini cara bertani yang lebih cerdas sahabat tani. Ini udah terdengar azan asar di daerah Pare sini. Terima kasih Pak Rusli sudah berbagi ilmu. Diambil aja. Oh, diambil aja. Ya. Bonus ini sahabat tani, boleh dicicipin. Nanti kameramennya tuh yang pada kepengen tadi nggak nyicipin, boleh nyicipin. Terima kasih Pak Rusli ilmunya. Semoga saja bermanfaat untuk sahabat tani dimanapun berada. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Bahadi Mustafa. Terima kasih Pak Rusli. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.